Shalom saudaraku. Shalom. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Haleluya, luar biasa. Mari kita akan mulai ibadah kita saat sore hari ini. Saya jemput Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik buat kehidupan kita. Sama-sama kita naikkan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Yesus, haleluya. Karena banyak perkara, banyak yang diperbuat dalam kehidupan kita. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu, karena banyak sekali yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Ini berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Oleh sebab itu patut kami naikkan pujian dan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang kami sembah. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat sore hari ini. Engkau siap menerima pujian kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami dalam ibadah kami, dan urapi setiap kami, urapi pujian kami, sehingga menjadi persembahan yang indah, yang berbau harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Firman Allah katakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Mau mengucap syukur? Haleluya. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, baik dalam ketika kita susah, ketika kita senang. Tuhan mau kita terus dan terus bersyukur kepada Tuhan. Segala puji, syukur hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan namamu.
Saudara, tiba saatnya sebentar kita mau mendengarkan firman Allah. Mari siapkan hati kita untuk Tuhan berfirman kepada setiap kita. Firman Allah akan menguatkan setiap kehidupan kita untuk terus dan terus di dalam Tuhan. Sama-sama kita menaikkan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kita balas segala kasih Tuhan, cinta Tuhan yang sudah dilimpahkan buat kehidupan kita, selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala dan kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa saat sore hari ini. Kau sungguh Allah yang hidup, Kau sungguh Allah yang mengasihi kehidupan kami. Engkau mengajar kehidupan kami untuk senantiasa selalu bersyukur dan bersyukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Sampai saat ini terbukti kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu ini semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan melalui pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah pujian ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat yang terindah saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah saat sore hari ini. Pakai lidah mulut hamba-Mu, urapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu untuk menyingkapkan, membuka setiap rahasia firman-Mu bagi kami jemaat-Mu yang ada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berfirman melalui hamba-Mu, firman menjadi
kekuatan dalam setiap kehidupan kami saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa kegelapan merampas Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu hanya kuasa firman dan Roh Kudus yang boleh bekerja saat ini, memberkati kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, kami mau duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, ya, amin. Semua sudah diberkati Tuhan, ya, puji Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati melalui firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang persiapan menjelang Paskah. Temanya apa Bapak Ibu? Persiapan menjelang Paskah. Kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan dalam menyambut Paskah itu? Mari kita akan baca ayatnya. Daripada kita ngarang-ngarang sendiri nanti keliru. Kita lihat saja ayatnya. Ya, persiapan apa yang perlu dilakukan menjelang Paskah? Kita baca Markus 14 ya, ayat 12 sampai dengan ayat 16. Saya jemput dengan hormat sama-sama bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada, ayat 12 ya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari yang pertama dari hari Raya Roti Beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di mana ruang yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Beberapa hari sebelum Paskah, saat-saat hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, murid-murid Yesus tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kira-kira kita itu akan merayakan hari raya Paskah di mana ya?" Lalu Tuhan Yesus menyuruh 2 orang murid. Dalam mempersiapkan Paskah ini, Tuhan menyuruh 2 murid dan berkata, "Pergilah ke kota." Kota yang dimaksud di sini adalah kota Yerusalem, ya.
Dan pesannya Tuhan, nanti ketika kamu masuk kota Yerusalem, kamu akan melihat seorang yang membawa kendi. Dan kendi itu berisi air. Lalu Tuhan berkata, tanyakan kepada orang itu, pesan guru di mana? Kami harus merayakan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepada kamu satu rumah yang punya tingkat di atas, ya, dan orang itu akan mengatakan, disinilah guru, dan kalian akan merayakan masa raya Paskah. Ya, dari peristiwa ini kita mendapat pelajaran rohani tentang persiapan apa yang harus dikerjakan dalam mempersiapkan diri memasuki masa raya Paskah. Yang pertama, Tuhan bilang pergilah kamu ke kota. Kota yang dimaksud itu adalah kota Yerusalem. Iya, dan kota Yerusalem itu kalau kita baca di 2 Tawari pasal 6 ayat yang ke-6, kota Yerusalem itu menunjukkan suatu tempat yang dipilih oleh Tuhan menjadi tempat di mana bait Allah didirikan. Coba kita baca ayatnya 2 Tawari 6 ayat yang ke-6. 2 Tawari 6 ayat yang ke-6. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ya, Yerusalem adalah kota yang dipilih oleh Tuhan. Jadi pergilah ke kota Yerusalem, satu tempat yang dipilih Tuhan. Ya, ini menunjukkan tentang saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, orang yang layak merayakan Paskah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, Paskah bukan untuk diobral sembarang orang. Paskah disediakan untuk umat pilihan Tuhan. Yerusalem yang kedua juga berbicara tentang kota yang kudus. Ya, kita baca ayatnya kalau Yerusalem itu berbicara kota yang kudus, Matius 27, 52 dan 53. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, pada waktu Yesus mati terjadi gempa bumi. Batu gunung pada pecah, kuburan terbuka. Kuburan dari orang kudus, kuburan dari orang percaya terbuka. Nah, nanti pada saat kebangkitan Yesus, orang kudus yang kuburannya terbuka ini keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Ketika saya periksa di buku lain masuk ke kota kudus, itu adalah kota Yerusalem. Jadi Yerusalem itu juga selain bicara umat pilihan Tuhan, Yerusalem itu juga bicara tentang orang yang sudah dikuduskan. Ya, ini syarat untuk bisa merayakan Paskah. Orang pilihan, hidupnya dikuduskan, disucikan supaya layak.
Ya. Dalam peristiwa di gereja pun firman Tuhan mengatakan, ya, seyogianya orang yang akan merayakan, yang akan ikut makan minum perjamuan suci, itu seyogianya adalah orang yang tahu memeriksa diri. Layak apa tidak. Ya. Jadi dalam perjamuan suci kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh menganggap itu sebagai makanan, minuman biasa. Tapi kita belajar menghargai. Dan perjamuan suci disediakan untuk orang pilihan. Orang yang sudah dikuduskan. Untuk melayani perjamuan suci itu saja tidak asal main compot sembarang orang. Untuk melayani perjamuan suci itu pun syaratnya adalah orang pilihan. Orang yang hidupnya dikuduskan. Hidup dalam kekudusan. Apalagi makan minum perjamuan suci. Ya, harus makan minum dengan ya menghargai korban Tuhan. Ya, ada itu ayatnya di 1 Korintus 11 28 sampai 30. Satu Korintus 11 ayat 28 sampai 30. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengikuti tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Iya, seyogianya sebelum makan minum perjamuan suci, orang adalah menguji dirinya sendiri. Ya, karena apa? Di sini dikatakan, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum daripada cawan itu. Sebab barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Jadi seyogianya orang yang baik, yang melayani, ya, itu harus hidup dalam kekudusan, apalagi yang makan minum perjamuan kudus, tidak sembarangan. Dia harus orang yang tahu menghargai korban Tuhan. Dengan demikian perjamuan suci mendatangkan berkat atasnya. Ya, syarat yang kedua, setelah kamu masuk ke kota Yerusalem, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi. Kendi adalah suatu bejana, ya, yang dibuat dari tanah liat. Dan kendi itu sendiri adalah menggambarkan kebanyakan atau semua manusia yang pada dasarnya dibuat dari tanah liat. Coba kita lihat itu Roma 9, 20, 21. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, manusia diupamakan sebagai tanah liat. Ya, dan penjunan punya hak mutlak. Tidak ada tanah liat bisa protes dan membantah. Jadi kendi itu adalah bejana yang dibuat dari tanah liat. Ini menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya, semuanya
dibuat dari tanah. Itulah sebabnya kalau kita lihat di upacara di kuburan terakhir biasanya yang pimpin upacara bilang dari tanah akan kembali ke tanah. Ya, jadi kendi itu perkakas dari tanah liat. Itu menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya. Namun yang Tuhan pilih bukan sembarang orang yang bawa kendi. Yang Tuhan pilih adalah orang yang membawa kendi berisi air. Ya, berisi air. Kalau toh ada 5 orang bawa kendi, hanya 1 orang yang membawa kendi ada isi airnya, itulah yang dipilih. Ya, dan ini menggambarkan satu pelajaran bagi kita. Tuhan ingin dalam mempersiapkan Paskah itu, bejana kehidupan kita itu selalu diisi dengan air. Ya, diisi dengan air. Yang jelas air di sini adalah menggambarkan firman Tuhan. Ya, bagaimana keadaan saudara dan saya? Sudahkah kendi bejana hidupmu itu berisi air? Saya lihat di Alkitab, saudara, ya, rupanya syarat untuk dipakai Tuhan dan syarat untuk mengalami mujizat adalah bejana hidup kita harus diisi air. Coba kita baca. Kita hubungkan dengan Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 7 tentang air menjadi anggur, perjamuan di Kana. Coba kita baca itu. Yohanes 2 ayat 5 sampai 7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya, di kota Kana ada perjamuan nikah. Dan di situ mengalami kekurangan air anggur. Apa yang terjadi kalau sampai kekurangan anggur itu suatu hal yang memalukan. Karena untuk orang Yahudi, anggur memegang peranan dalam satu pesta. Apalagi pesta perjamuan nikah. Nah, ketika Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus mereka kekurangan anggur, sebelum Tuhan mengadakan mujizat, Tuhan merentahkan orang-orang itu suruh mengisi tempayan-tempayan. Bejana dari tanah liat itu ada 6 di situ. Disuruh diisi dengan air. Iya, dalam hal mengisi dengan air saja tidak asal diisi. Tapi Alkitab mengatakan isilah sampai penuh. Ya, di ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan ini penuh dengan air. Ya, kalau engkau ingin mengalami mujizat, kalau engkau ingin dipakai Tuhan, syaratnya bejana hidupmu harus diisi air. Air yang dimaksud adalah firman Tuhan. Dan di dalam hal mengisi dengan air itu pun tidak asal, tapi isi sampai penuh. Seandainya pelayan itu tidak nurut, ngisi tempayan dengan air tapi cuma sedikit-sedikit, saya kira Tuhan tidak akan mengadakan mujizat. Ketika pelayan itu nurut, tempayannya itu diisi dengan air sampai penuh, baru di situ mujizat terjadi. Demikian dengan hidup kekristenan.
Tuhan ingin tempayan hati kita, tempayan kehidupan kita diisi air sampai penuh. Bahkan menurut suratan Kolose pasal 3 itu dikatakan diisi sampai melimpah. Coba kita lihat dulu itu dalam terjemahan baru dan nanti kita bandingkan dengan terjemahan lama. Kolose 3:16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Iya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Kalau terjemahan lama mengatakan, biarlah perkataan Kristus itu diam dalam dirimu dengan limpahnya. Kata limpah, saya sering mengupamakan, ingat enggak kalau saya mengupamakan kata limpah, pakai ilustrasi apa? Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Saya sering pakai termos tak isi air. Kalau setengah sudah limpah belum, 3/4 limpah belum. Kalau penuh di mulut limpah belum. Kapan limpahnya? Setelah diisi terus sampai luber, sampai meludak. Tuhan ingin orang Kristen itu begitu. Bejana hatinya diisi dengan air, firman sampai melimpah. Karena Alkitab bilang apa? Melimpah dari dalam hati, keluarnya melalui mana? Melalui mulut. Kalau hatimu penuh kebencian, nanti mulutmu akan mengucapkan kata-kata umpat, mengutuk dan sebagainya. Kalau hatimu penuh dengan kasih, nanti akan keluar kata-kata yang ya penuh dengan kasih. Orang Kristen yang bejana hatinya berisi dengan air firman sampai melimpah. Kemanapun dia pergi akan keluar dari mulut menceritakan itu firman Tuhan. Dan orang-orang yang sedemikian di akhir zaman, saudara, akan menjadi tempat jujukan di mana orang-orang dunia akan bertanya tentang keselamatan ini. Coba Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Iya, akan terjadi hari-hari terakhir akhir zaman ya. Terjadi apa? Banyak suku bangsa akan pergi. Pergi kemana? Ke gunung Tuhan. Sion, Yerusalem. Orang-orang pilihan yang hidupnya dalam kekudusan. Yang hidupnya bejana hatinya limpah dengan firman. Orang-orang itu akan datang dan mengatakan, ya marilah kita ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Saudara, nanti akhir zaman gereja ini kebek orang. Makanya tidak salah kalau kita menyediakan ruangan yang lebih besar. Karena akhir zaman akan banyak orang datang. Cari apa? Cari firman. Nah, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan harus bejana hatinya diisi firman. Nanti akan banyak orang tanya, ya. Supaya ia mengajar tentang jalan-jalannya, kebenaran firman, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ya, jadi ini syarat mengadakan Paskah tadi ya. Ke kota yaitu Yerusalem dan ketemu dengan seorang yang bawa kendi dan kendi itu harus berisi air. Ya, apalagi
syaratnya. Selain orang yang membawa kendi, ketika orang itu ditanya kemana kami akan mengadakan Paskah dengan guru kami, lalu orang itu akan menunjukkan ruang atas. Ruang atas atau loteng. Nah, ruang atas atau loteng itu punya pengertian rohani. Yang pertama, itu berbicara tentang orang-orang yang mempunyai jam doa khusus. Ya, ruang loteng di atas itu menggambarkan orang-orang Kristen, orang pilihan Tuhan yang memiliki jam doa khusus. Kita baca Daniel 6, 11 sampai 12. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel punya jam doa khusus. Dan setiap hari pada jam-jam tertentu, Daniel masuk ke rumahnya, ke dalam kamar atas, loteng sana, tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Kenapa kok mesti ke arah Yerusalem? Itu riwayatnya adalah karena orang Yahudi dalam buangan di Yerusalem. Saking rindunya kapan bisa kembali ke Yerusalem, jadi orang buangan ini kalau berdoa menghadap ke Yerusalem sambil berdoa, Tuhan kapan kembalikan kami ke kota Yerusalem. Nah, Daniel masuk ke kamar atas, ya, dan menghadap kiblat Yerusalem dia berdoa. Sekalipun ada tantangan, waktu itu tidak boleh berdoa kepada siapapun, tapi Daniel tetap nekat. Daniel punya jam khusus untuk berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara punya jam-jam khusus untuk berdoa? Atau doane sak legane, sak kobere, nek kober ya sembayang, nek ora kober ya ora. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang punya jam doa khusus. Ya, pergi ya di tingkat atas itu pertama gambaran dari kehidupan Kristen yang suka berdoa. Ya, ruang atas loteng yang kedua berbicara tentang orang, menggambarkan orang Kristen yang rajin dan setia beribadah. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sapat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Setelah mereka menyaksikan Yesus naik ke sorga dan pesan Tuhan jangan meninggalkan Yerusalem, lalu murid-murid kembali ke satu tempat di mana mereka menumpang, yaitu di ruang atas. Dan mereka kumpul di loteng ruang atas itu untuk bersama-sama berhimpun. Ya, berdoa dan memuji-muji Tuhan. Jadi kamar atas yang kedua bicara tentang orang Kristen yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya,
Seringkali kita lihat ibadah-ibadah waktu itu diadakan di ruang atas. Misalnya nih, samping tadi, misalnya kita melihat tentang Eutikus itu, yang ikut kebaktian dan jatuh dari mana itu, dari atas. Mereka juga mengadakan kebaktian di ruang atas. Kisah 20 ayat 8 sampai 10. Kisah 20 ayat 8 sampai 10. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri di atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Iya, ada kebiasaan umat Tuhan, murid Tuhan itu kalau berhimpun mengadakan ibadah itu di ruang atas. Ini di Makedonia, di Troas itu juga kita melihat saudara-saudara Paulus mengadakan ibadah di satu tempat di ruang atas. Ya, dan termasuk ada pemuda Eutikus yang ikut di situ. Jadi baik dari Kisah Rasul 1 maupun Kisah Rasul 20 kita melihat ruang atas itu berbicara tentang kekristenan yang rajin dan setia berdoa berdoa dan memuji Tuhan atau setia dalam ibadah. Ya. Yang terakhir, syarat untuk mempersiapkan Paskah adalah orang yang memiliki ruang atas itu juga ternyata di ruang atas itu sudah disediakan secara lengkap, komplit. Iya, itu tadi ditulis di Markus 14 tadi. Coba bagian ayat berapa itu? Markus 12. Ayat 15 gitu mungkin. Ya. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruang atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Selain punya ruang atas, tapi ruang atas yang sudah lengkap, komplit. Atau istilahnya siap pakai. Bukan ruang atas yang masih acak-acakan, semrawut, masih ada sandal di kursi, masih ada alat-alat berserakan, tidak. Tempat yang dipilih Tuhan, ruang atas yang lengkap, komplit, ready, siap untuk dipakai. Itulah yang ditunjuk oleh Tuhan. Ya, ini berbicara secara rohani tentang kehidupan yang menjaga kekudusan, kesucian. Itulah suatu kehidupan yang siap dipakai Tuhan. 2 Timotius 2, 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Iya, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat,
ia akan diperabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ruang atas yang komplit, yang siap pakai. Ini adalah gambaran kekristenan yang menyucikan diri dari segala yang jahat. Itu merupakan perabot, alat yang siap untuk dipakai. Pertanyaannya adalah, adakah Anda menjadi perabot yang bersih, yang siap pakai? Sudahkah Anda menjadi orang yang menyucikan diri untuk siap dipakai? Iya, mungkin di Yerusalem banyak ruang atas, tapi hanya ruang atas yang siap pakai, itulah yang dipakai Tuhan untuk Tuhan mengadakan perjamuan Paskah. Mari kita tidak usah koreksi orang lain, tapi kita koreksi diri kita. Sudahkah Anda menyucikan diri dari segala yang jahat? Supaya Anda merupakan perabot yang siap dipakai oleh Tuhan. Di sini kita sudah belajar tentang persiapan Paskah. Pertama, pergi ke kota, itu bicara tentang Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota yang dipilih. Sudahkah Anda menjadi umat yang dipilih Tuhan? Ya, Yerusalem itu juga bicara tentang kota kudus. Sudahkah saudara menguduskan dirimu sehingga engkau layak dipakai? Ya. Yang kedua adalah seorang yang membawa kendi berisi air. Apakah bejana hidupmu itu sudah berisi air? Hanya yang berisi air itu yang dipakai Tuhan. Dan dalam hal diisi air itu pun tidak sekedar diisi, tapi diisi penuh. Waktu Tuhan mau mengadakan mujizat, air jadi anggur itu bejana harus diisi air sampai penuh. Kalau enggak, tidak ada mujizat. Begitu juga Kolose 3, biarlah perkataan Kristus diam dengan dirimu dengan limpahnya. Karena penuh limpah dari dalam hati akan keluar mulut. Kalau hatimu limpah dengan firman, dari mulut akan keluar firman, pengajaran. Dan orang Kristen yang demikian akan menjadi berkat di akhir zaman untuk menangkan jiwa. Ya, tempat yang dipilih adalah orang yang memiliki ruang atas. Ruang atas di situ bicara tentang kehidupan yang memiliki jam doa khusus. Karena di ruang atas itulah Daniel berdoa. Ruang atas juga bicara tentang tempat di mana orang berhimpun untuk mengadakan ibadah bersama. Gambaran kekristenan yang memiliki kehidupan yang rajin di dalam ibadah. Ya, dan ruang atas yang dipilih adalah ruang atas yang siap, lengkap, siap, ready. Ya, ini menggambarkan kehidupan yang menyucikan diri itu akan siap dipakai oleh Tuhan. Mari kita akan memeriksa diri kita. Sudahkah Anda layak? Kalau belum, masih ada kemurahan Tuhan. Kita akui semua kekurangan dan Anda akan dipakai Tuhan. Khususnya menjelang Paskah ini, Tuhan akan hadir. Tuhan akan makan bersama dengan saudara dan saya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi, kuduskan dan sucikan hati ini. Haleluya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku
ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki kendi, yang berisi air limpah dengan firman. Tuhan akan pakai kehidupan yang memiliki jam doa, kehidupan yang rajin di dalam ibadah, dan kehidupan yang menyucikan diri. Ini yang dicari Tuhan untuk diajak makan bersama, sehidangan semeja dengan Tuhan. Karena itu mari kita periksa diri kita. Segala kekurangan kita akui dan mohon kemurahan Allah, supaya Allah berkemurahan memperbaiki hidup kita. Sekali lagi kita nyanyi, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tuhan, inilah doa kami, inilah kerinduan kami, supaya Engkau boleh menguduskan, menyucikan hati kehidupan kami. Sehingga hati kehidupan kami merupakan bejana yang siap dipakai. Isilah bejana hati kami dengan air kebenaran firman sampai melimpah Tuhan. Supaya hidup kami menjadi berkat. Khususnya akhir zaman. Dari segala suku bangsa akan berduyun-duyun datang ke Yerusalem, ke rumah Allah Yakub. Mereka minta untuk diajar dengan pengajaran firman Tuhan. Hanyalah orang-orang yang disucikan, hanyalah orang-orang yang memiliki pengajaran yang benar, memiliki firman secara limpah, itu akan dipakai Tuhan di hari-hari akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Barangkali bejana hati kami masih ada kotoran-kotoran, tolong bersihkan, sucikan oleh kuasa darah-Mu, supaya kami merupakan perkakas yang siap untuk dipakai makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Dalam hari raya Paskah ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, sedikit informasi bahwa besok hari Jumat tanggal 15 itu adalah Jumat Agung, lalu kita merayakan hari kematian Tuhan. Selanjutnya tanggal 17 Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Ya, seperti minggu lalu saya sudah umumkan, ya, mulai dibuka kesempatan untuk berkorban, apakah persembahan telur, juga persembahan berupa persembahan keuangan untuk Paskah. Nanti akan ditampung, dan seperti waktu Natal, persembahan itu digunakan untuk konsumsi, dan selebihnya, ya semoga lebihnya lebih banyak, ya lebihnya nanti akan masuk untuk pembangunan yang sudah mulai berjalan. Ini atap sudah mulai dipasang. Doakan Tuhan bekerja sehingga ya tempat itu bisa segera selesai,
sehingga kita bisa mengadakan ibadah leluasa, kebaktian bersama. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang. Bahwa berkat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan kau tolong, yang tidak bisa datang kunjungi lawat mereka. Apa sebabnya? Tuhan tilik supaya di lain ibadah boleh bersama-sama kami memuliakan nama-Mu. Semua persembahan anak-anak-Mu, tatangan, sukarela, perpuluhan, ya, nasar, buah sulung, persembahan Paskah, persembahan pembangunan, Engkau membalas lipat ganda sesuai perjanjian-Mu Tuhan. Ya, usaha anak-Mu tani, ternak, dagang, wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Marilah kita pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.